Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 717. Dia tidak lagi meragukan kebenaran kata-kata Dev sebelumnya. Untuk memiliki benih api kekacauan, untuk dengan mudah melewati ujian pamungkas yang ditetapkan oleh Raja Iblis Api Berkobar, dan untuk menyerap serta memurnikan api primordial yang bahkan Raja Iblis Api Berkobar sendiri harus tangani dengan hati-hati. Asal-usul dan latar belakang orang ini telah jauh melampaui batas imajinasinya. Mungkin, dia memang memiliki hubungan yang luar biasa dengan gurunya. Jika Yaserling tahu bahwa sumber api pamungkas dalam diri Dev berasal dari iblis api, apa yang akan dia pikirkan? Kemudian, Dev menyerap dan memurnikan berbagai api, dan sekarang sumber api pamungkasnya jauh melampaui jangkauan orang biasa. Dev sama sekali tidak menyadari kekacauan dalam diri Yaserling. Ia saat ini tenggelam dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendalam. Sejumlah besar kekuatan sumber api yang sangat murni dan bermutu tinggi mengalir ke dalam tubuhnya seperti bendungan yang jebol. Kekuatan-kekuatan ini tidak kacau. Setiap helai membawa fragmen hukum api yang unik, kekuatan dominan dari langit yang membara, pemurnian matahari, penghancuran guntur, pemadatan es, dan kekuatan melahap kehampaan. Setelah diserap oleh cahaya spiritual sumber api yang kacau, mereka tidak saling bertentangan. Sebaliknya, di bawah kendali pusaran kacau, ia secara teratur terurai, menyatu, dan menyublim, akhirnya bertransformasi menjadi elemen api kekacauan yang paling primordial, memelihara teratai api kekacauan yang semakin jernih di pusat pusaran. Teratai api ini menampilkan rona kacau yang sempurna, kelopaknya berlapis-lapis, seolah-olah mengandung dunia dan api yang tak berujung. Teratai itu berputar perlahan, setiap putaran memancarkan aura Tao yang tak tertandingi yang mengendalikan semua api, membakar semua hukum, dan memelihara semua jiwa. Ia merupakan simbol kehancuran sekaligus sumber penciptaan. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip Tao yang tak terhitung jumlahnya, wawasan, dan bahkan jejak tekad yang terpatri dari Raja Iblis Api Berkobar yang tertinggal di lautan api yang kacau ini, mengalir deras ke dalam lautan kesadaran Dev bagaikan air pasang, diserap oleh esensi api. Itulah pemahaman dan interpretasi yang paling mendalam, tak terkekang, dan tak terkekang tentang esensi api oleh seorang raksasa iblis. Dev seakan menjelma menjadi api, secara pribadi mengalami ledakan dan penyebaran kekacauan primordial di awal mula alam semesta. Ia merasakan letusan dan kondensasi cahaya dan panas yang tak berujung ketika bintang-bintang lahir. Ia memahami harapan dan kerapuhan secercah cahaya pertama yang dinyalakan oleh api peradaban dalam kegelapan. Ia juga menyaksikan kehancuran dan kesunyian total di akhir dunia. Pengetahuan mendalam yang tak terhitung jumlahnya tentang penggunaan api, kekuatan supernatural api, api hukum, bahkan menggunakan api untuk memahami ruang waktu, kausalitas, dan dao kehidupan dan kematian, terukir di kedalaman jiwanya bagai sebuah merek. Bintang primordialnya berkilauan, menganalisis, menyerap, dan memadukan kebenaran mendalam dao berbasis api ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Di bawah infus energi yang luas dan tak tertandingi ini serta pembaptisan hukum tertinggi, hambatan kultivasi Dev, yang telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam dewa surgawi dan sangat padat, mencair seperti es dan salju di bawah matahari. Wus. Aura yang luas dan murni melonjak keluar dari tubuh Dev tanpa peringatan. Tingkat ke-8 alam dewa surgawi, terobosan. Lagi pula, ini baru permulaan. Energi yang disediakan oleh laut api kekacauan terlalu besar, kondensasi teratai api kekacauan membutuhkan fondasi yang besar, dan wawasan dao dari Raja Iblis Api Berkobar tak ada habisnya. Dengan 3 peningkatan ini, kultivasinya terus menanjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tahap awal tingkat 8, stabil, tahap pertengahan tingkat 8, melonjak, puncak tingkat 8, sempurna. Akhirnya, setelah mencapai titik kritis tertentu, auranya perlahan mereda, akhirnya menetap dengan mantap di puncak tingkat 8 alam dewa surgawi. Hanya selapis kertas tipis yang tersisa di antara dirinya dan tingkat terakhir alam dewa surgawi tingkat 8, yang bisa hancur kapan saja. Terobosan ini jauh lebih dari sekadar akumulasi energi spiritual. Sumber api pamungkasnya, berkat integrasi elemen api kekacauan, mengalami perubahan kualitas yang dramatis. Sumber api itu menjadi lebih padat, seperti merkuri, seberat gunung, pengoperasiannya dipenuhi dengan panas yang membakar yang mampu membakar segala sesuatu dan kekuatan yang mendominasi untuk menguasai surga, namun juga mengandung vitalitas dan perubahan yang tak terbatas. Jika sumber api tertinggi sebelumnya api adalah pedang tak tertandingi yang tak diasah,
kini menjadi senjata ilahi yang ditempa dan diasah setelah meminum darahnya. Tubuh fisiknya, setelah mengalami penempaan ganda dari dalam keluar oleh api sumber yang kacau, mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Kulitnya sehalus batu giok, namun samar-samar berkilau dengan kilau yang kacau, tulang-tulangnya berkilau halus dengan emas pucat, dan sumsumnya sepanas dan segemilang magma. Kekuatan fisiknya sendiri sebanding dengan seorang dewa abadi surgawi tingkat puncak yang berspesialisasi dalam teknik fisik. Jiwa ilahinya, yang ditempa oleh segudang api dan dibaptis oleh Dao Agung, menjadi semakin murni dan kokoh. Kekuatan dan jangkauan indera ilahinya meningkat beberapa kali lipat, dan persepsi serta kendalinya terhadap berbagai energi di dunia, terutama energi berbasis api, mencapai tingkat mikroskopis yang benar-benar baru. Ia bahkan samar-samar dapat melihat aliran energi elemen api dan benang-benang hukum di udara. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, rasanya seperti sekejap, namun juga seperti 10.000 tahun. Dev akhirnya melintasi lautan api kekacauan yang luas dan tak terbatas dan melangkah ke satu-satunya plaza stabil di tengah lautan api, yang dilapisi kristal kekacauan. Di ujung alun-alun berdiri menara kristal kekacauan yang megah dan misterius, diselimuti api asal kekacauan yang pekat. Di bawah dasar menara, api asal kekacauan berada pada titik tertingginya, hampir mengalir dalam wujud cair. Namun, api asal kekacauan di sekitar Dev juga berada pada titik tertingginya, dan teratai api kekacauan di dalam dantiannya sedikit bergetar karena kegembiraan. Ia mengulurkan tangannya, telapak tangannya diselimuti api asal kekacauan yang telah memadat, dan dengan lembut menekannya ke gerbang kristal kekacauan menara yang luar biasa tebal, yang dipenuhi pola api yang mendalam. Wus! Api asal kekacauan di gerbang tampak hidup, memancarkan dengungan riang, dan membelah seperti air yang mengalir, memperlihatkan alur 3 dimensi berbentuk teratai yang rumit di tengah gerbang. Setiap detail alur tersebut sangat cocok dengan bentuk teratai api kekacauan di dalam dantiannya. Tanpa diminta, Dev memfokuskan pikirannya pada dantiannya. Teratai api kekacauan, yang kini memiliki garis luar yang jelas, bergetar sedikit, melepaskan seberkas energi primordialnya yang paling murni. Itu adalah gugusan api kacau yang kecil, samar namun sangat menyilaukan, mengalir di sepanjang meridiannya ke telapak tangannya, lalu perlahan mengalir ke area tersembunyi teratai itu. Klik, klik, klik. Rangkaian suara renyah dan merdu, seperti bisikan Dao Agung yang bergema saat mekanisme berputar. Gerbang kristal kekacauan yang besar, bagaikan gunung, dan abadi itu perlahan dan hikmat terbuka di hadapan Dev. Dari dalam celah itu, tak ada cahaya yang menyilaukan, melainkan pancaran kacau yang hangat, inklusif, bagaikan rahim, dan aura kuno yang tak terlukiskan, intim, dan luas. Tanpa ragu, Dev melangkah maju, sosoknya menghilang ke dalam pancaran kacau dan lenyap dari menara kristal. Di kejauhan, indera ilahi Serling mengamati gerbang menara kristal yang perlahan terbuka, gerbang yang bahkan telah diperingatkan dengan sungguh-sungguh oleh Raja Iblis Api berkobar untuk tidak dimasukinya, dan masuknya Dev tanpa halangan. Ia berdiri mematung, bagaikan patung, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akhirnya, menghadap menara kristal, ia menekan seluruh auranya, merapikan pakaiannya, dan dengan penuh kesungguhan, membungkuk dalam-dalam ke tanah. Ia tahu bahwa rahasia dan tugas yang telah ia jaga selama ribuan tahun mungkin akhirnya bertemu dengan seorang master yang ditakdirkan hari ini. Dan ia menyaksikan sebuah legenda, yang akan mengguncang surga dan 10.000 alam, resmi berlayar dari tempat ini. Saat sosok Dev sepenuhnya menghilang ke dalam cahaya hangat yang mengalir dari dalam gerbang menara kristal yang kacau, ia seolah telah melintasi batas waktu dan ruang, melangkah ke ruang asing yang seluruhnya terbuat dari api dan Dao. Menara itu bukanlah aula atau ruangan yang dibayangkannya, melainkan kehampaan yang tak terbatas, namun seolah merangkul segalanya, dan kacau balau. Di dalam kehampaan ini, tak ada perbedaan antara atas, bawah, kiri, atau kanan, yang ada hanyalah rune api warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dan benang-benang hukum yang berkelap-kelip, berputar perlahan, mengalir, dan terjalin bagai galaksi. Rune dan benang-benang ini membentuk wujud api yang tak terhitung jumlahnya, sekecil cahaya lilin, seluas bintang. Selembut arus hangat, seganas petir. Lahir seperti tunas muda, padam seperti bara api yang bertebaran, bagaikan ensiklopedia hidup alam semesta tentang api. Di pusat kehampaan, yang menggantung, terdapat sumber cahaya kacau yang paling kokoh dan paling menyilaukan. Sumber cahaya itu tampak diam, tetapi kenyataannya, ia mengalami siklus kelahiran dan kematian yang tak terhitung jumlahnya,
memancarkan aura kuno, luas, intim, dan agung yang tak terlukiskan. Ini adalah inti dari alam rahasia Lihuo ini, jejak inti sejati dari pecahan, api asal kekacauan, sesuatu yang diinginkan oleh Raja Iblis Api berkobar tetapi tidak dapat diperoleh. Saat Dev melangkah ke tempat ini, teratai api kekacauan yang baru lahir di dalam dantiannya beresonansi secara intens dengan sumber cahaya kekacauan. Tanpa bimbingan, teratai api itu terbang keluar dari dantiannya sendiri, melayang di atas kepalanya, berputar perlahan dan menyebarkan cahaya kekacauan. Sumber cahaya kekacauan di pusat kehampaan tampaknya telah menemukan rumahnya, memisahkan aliran cahaya kekacauan yang lembut namun sangat murni, yang, seperti jembatan, terhubung dengan teratai api di atas kepala Dev. Wus. Aliran informasi yang luas dan tak terbatas, bercampur dengan esensi api kekacauan yang luar biasa kuat, melonjak liar ke dalam tubuh Dev di sepanjang jembatan cahaya ini. Ini bukan lagi energi yang relatif kasar dari laut api kekacauan luar, yang membutuhkan penyempurnaan, melainkan esensi paling primordial dan paling murni dari api dao kekacauan. Setiap helai mengandung misteri lengkap dari hukum-hukum berbasis api. Laut kesadaran Dev langsung dipenuhi dengan rune api keemasan dan aliran prinsip-prinsip Tao yang mendalam. Sementara itu, sejumlah besar esensi api dao kekacauan diserap dengan mudah oleh teratai api kekacauan. Teratai api tumbuh, mengeras, dan mekar dengan kecepatan yang nyata. Kelopaknya berubah dari ilusi menjadi nyata, dari buram menjadi jernih, setiap kelopak secara alami menampilkan pola-pola kekacauan yang rumit dan mendalam, seolah-olah merekam kisah epik api sejak awal waktu. Di tengah teratai api, sebuah bayangan benih teratai kekacauan yang cemerlang dan mempesona perlahan terbentuk. Di bawah infus warisan primordial ini dan pembaptisan ritme dao tertinggi, kultivasi Dev memulai lompatan keduanya yang bahkan lebih cepat. Penghalang puncak peringkat ke-8 alam dewa surgawi mencair tanpa suara, bagaikan sisa-sisa salju yang tertiup angin musim semi. Peringkat ke-9 alam dewa surgawi, terobosan. Lebih dari itu, momentum terobosan tidak berkurang, melainkan meningkat. Esensi api dao kekacauan tampak tak habis-habisnya, dan pertumbuhan teratai api kekacauan tampak tak berujung. Peringkat ke-9 awal. Peringkat ke-9 pertengahan. Peringkat ke-9 akhir. Akhirnya, momentum yang melonjak mereda dan stabil ketika menyentuh jurang kolosal yang ada dalam kegelapan, memisahkan antara alam dewa surgawi dari alam dewa abadi surgawi. Puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Hanya selangkah lagi ke alam dewa abadi surgawi yang menandakan langkah sejati ke dalam jajaran kultivator abadi tingkat tinggi dan perubahan kualitatif pertama dalam tingkat kehidupan seseorang. Langkah ini tidak dapat dilalui hanya dengan mengumpulkan energi. Langkah ini membutuhkan pemahaman yang utuh tentang dao seseorang, resonansi yang lebih dalam dengan hukum langit dan bumi, dan kesempatan transformatif yang krusial, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Meski begitu, kekuatan Dev telah mengalami transformasi total. Kekuatan abadi kekacauannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan kualitasnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saat kekuatan abadinya bersirkulasi, api kekacauan yang samar muncul, memiliki kekuatan yang mendominasi untuk membakar segala sesuatu dan vitalitas untuk memeliharanya, membawa aura tertinggi yang mengendalikan semua api di surga. Ia bahkan merasa bahwa ledakan kekuatan abadinya yang sesekali sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang dewa abadi surgawi tahap awal biasa. Tubuh fisiknya, yang telah dibersihkan sepenuhnya dari dalam oleh api dao kekacauan, telah terlahir kembali sepenuhnya. Di bawah kulitnya, cahaya samar seperti giok yang keyes mengalir, tulang-tulangnya berkilauan bagai kristal yang kacau, darahnya mengalir dengan semburat keemasan yang samar dan berapi-api, organ-organ dalamnya, yang ditempa seolah-olah dari logam ilahi, membentuk siklus mandiri yang penuh vitalitas. Tubuh fisiknya yang kini kebal terhadap gempuran harta magis dari para kultivator dewa abadi surgawi tingkat menengah biasa. Jiwa ilahinya juga telah mengalami pertumbuhan dan sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indra ilahinya dapat menjangkau area seluas 1000 mil. Persepsinya begitu tajam sehingga ia dapat mendengar hembusan api, melihat urat-urat energi spiritual, dan menyentuh benang-benang hukum. Dengan satu pikiran, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya tentang kemampuan ilahi berbasis api dan evolusi kekacauan meledak, seolah-olah satu pikiran dapat memunculkan segudang hukum. Lebih penting lagi, ia telah menguasai jalan api kekacauan. Teratai api kekacauan di atas kepalanya, yang kini telah sepenuhnya memadat dan berputar perlahan, bukan hanya manifestasi kekuatan primordialnya, tetapi juga prototipe, artefak kelahiran, dengan potensi tak terbatas. Dengan pikiran,
Teratai api dapat memuntahkan api sejati yang kacau, yang mampu menghanguskan gunung dan mendidihkan lautan. Ia dapat berevolusi menjadi penghalang api tak terbatas, menawarkan pertahanan yang tak tertandingi. Ia dapat membantunya memahami hukum api, mempercepat kultivasinya. Ia bahkan dapat beresonansi secara halus dan mendapatkan kendali yang lebih dalam atas alam pemisahan api ini. Dev perlahan membuka matanya, sebuah penglihatan sekilas tentang kekacauan primordial dan kelahiran serta kematian api tak terbatas yang berkelebat di dalamnya sebelum kembali ke keheningan yang dalam dan tenang. Dengan sedikit pikiran, teratai api kekacauan di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam dantiannya, mengambang di dalam lautan kekuatan abadi yang kacau, menjadi inti baru kekuatannya. Ia mengamati kekosongan warisan, yang masih mengalir dengan rune api tak berujung, dan dengan hikmat membungkuk kepada sumber cahaya kacau di pusatnya. Sumber cahaya kacau itu berkedip sedikit, seolah merespons, lalu cahayanya perlahan meredup, akhirnya berubah menjadi kristal seukuran kepalan tangan, bukan emas maupun giok, permukaannya mengalir dengan pola api kacau, yang perlahan terbang ke tangan Dev. Kristal itu terasa hangat saat disentuh, namun seberat gunung, bagian dalamnya seolah menyegel lautan api kacau mini. Ini adalah tanda warisan sekaligus kunci untuk mengendalikan sebagian otoritas inti alam rahasia Li Huo ini. Dev menyimpannya. Ia tahu warisan di sini telah lengkap. Sudah waktunya untuk pergi dan melihat apa yang terjadi di luar. Namun, tepat saat ia hendak meninggalkan menara kristal, sebuah peringatan samar namun sangat tajam, seperti jarum es yang menusuk jiwa ilahinya yang baru stabil dan kuat, menyambarnya. Itu bukan berasal dari dalam alam rahasia, melainkan dari dunia luar yang jauh, dari arah sekte pedang surga mendalam. Segera setelah itu, jejak kekuatan abadi kacau yang sangat halus yang ditinggalkannya pada Sarah, yang digunakan untuk keperluan lokasi saat diperlukan, memancarkan fluktuasi hebat dan sinyal bahaya yang jelas. Pada saat yang sama, jimat geokomunikasi berbentuk pedang pemberian Yusman Ling di pinggangnya juga bergetar dan memanas dengan hebat, hampir meledak. Ekspresi Dev tiba-tiba menjadi gelap. Indra ilahinya langsung menembus menara kristal, menyapu menuju pintu masuk alam rahasia. Dia melihat Sarah, auranya tidak stabil dan wajahnya cemas, berbicara melalui jimat geokomunikasi. Turner Lie, Dylan, Wanda, dan yang lainnya telah berkumpul di sekitarnya. Ekspresi mereka muram. Apa yang terjadi? Sesuatu telah terjadi pada sekte pedang surga mendalam? Dan dilihat dari situasinya, itu bukan masalah kecil. Sosok Dev berkedip, langsung menghilang dari menara kristal. Pengepungan sekte pedang surga mendalam. Sementara itu, di sekte pedang surga mendalam, di pegunungan 10.000 pedang. Pemandangan damai yang tadinya dipenuhi energi pedang yang membumbung tinggi dan kawanan burung bangau telah lenyap, digantikan oleh awan iblis yang mengepul menutupi langit dan bayangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang meraung. Pekikan pertempuran yang memekakan telinga, ledakan, dentang logam yang beradu dengan logam, dan erangan barisan pelindung gunung. Semuanya bercampur menjadi simfoni perang yang kejam dan agung, menggema di seluruh pegunungan. Sekte iblis 10.000 jiwa dan sekte suci binatang fusi telah bergabung. Lebih dari itu, mereka telah melancarkan serangan kejutan besar-besaran terhadap sekte pedang surga mendalam. Di pihak sekte iblis 10.000 jiwa, yang dipimpin oleh Master Sekte Slobodan Hun. Meskipun tanda 5 jari di wajahnya masih terlihat dan auranya jauh lebih lemah daripada di masa jayanya, kebencian dan api dendam yang membara di matanya lebih intens dari sebelumnya. Di belakangnya, puluhan tetua tingkat dewa abadi surgawi tingkat kelima atau lebih tinggi, ratusan diaken elit tingkat dewa abadi surgawi tingkat keempat, dan puluhan ribu murid sekte iblis tingkat rendah membentuk formasi pertempuran iblis yang tangguh. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari harta magis yang mereka lepaskan, seperti panji 10.000 jiwa dan mangkuk pemakan jiwa, membentuk wilayah hantu yang mencakup puluhan mil. Ratapan para hantu dan energi iblis yang luar biasa tanpa henti menyerang dan menggerogoti susunan pelindung sekte pedang surga mendalam. Yang lebih mengerikan lagi adalah kehadiran sosok di samping Slobodan Hun, yang auranya bahkan lebih tersembunyi namun jauh lebih berbahaya. Orang ini diselimuti jubah hitam lebar, menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang bersinar dengan api hijau yang menakutkan. Tekanan jiwa yang terpancar dari sosok ini bahkan lebih kuat daripada Slobodan Hun, dengan jelas menunjukkan bahwa ia juga seorang raksasa iblis di puncak tingkat dewa abadi surgawi tingkat ke-7. Tak lain itu adalah tetua tertinggi sekte iblis 10.000 jiwa, yang selama ini mengasingkan diri, tetua tulang hantu. Jelas, sekte iblis telah melepaskan kekuatan penuhnya untuk memusnahkan sekte pedang surga mendalam. Sementara itu, sekte 10.000 binatang fusi,
yang dipimpin oleh pemimpinnya, George Zheng, menunjukkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Puluhan ribu prajurit binatang fusi dari berbagai wujud meraung saat mereka menyerbu ke garis depan. Berkulit tebal dan tak kenal takut, mereka menggunakan fisik tangguh dan kemampuan supernatural bawaan mereka untuk menahan energi pedang dan cahaya formasi dari sekte pedang. Banyak prajurit binatang fusi bermata merah, jelas telah mengonsumsi obat-obatan peningkat potensi seperti pil haus darah, yang membuat mereka semakin ganas. George Zheng sendiri telah tumbuh setinggi 5 sang, diselimuti sisik iblis merah tua, menghunus kapal raksasa yang menyala dengan api iblis hitam. Setiap ayunan membawa kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan batu saat ia dengan panik menyerang titik tertentu dari formasi besar tersebut. Di sampingnya mengikuti beberapa pemimpin binatang fusi yang ganas, yang jelas diperkuat oleh teknik rahasia sekte iblis. Sekte pedang surga mendalam, yang mengandalkan formasi pelindungnya yang berusia ribuan tahun. Formasi iblis penakluki pedang biduk, sedang berjuang untuk bertahan. 7 puncak pedang, yang dibangun sesuai dengan orientasi biduk, kini bersinar terang, memancarkan 7 energi pedang yang sangat tebal dan menyilaukan yang saling bertautan membentuk layar cahaya raksasa yang menutupi 100 mil di atas sekte. Di layar cahaya ini, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya menenun dan mengalir seperti ikan, membentuk diagram pedang yang rumit dan mendalam, terus-menerus mengikis dan memusnahkan energi iblis dan bayangan buas yang masuk. Di dalam sekte, semua murid dan tetua telah dimobilisasi. Wajah Yusman Ling pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, luka lama belum sembuh dan luka baru telah ditimbulkan. Namun, ia masih berdiri tegak di titik tertinggi gerbang gunung, menghunus pedang pemimpin sekte, surga mendalam, yang terus-menerus menyalurkan esensi pedang murninya ke inti formasi, memimpinnya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Setiap tetua menjalankan tugasnya. Beberapa menjaga puncak pedang untuk menjaga inti formasi, sementara yang lain memimpin murid-murid mereka dalam formasi pedang untuk mengusir musuh yang berhasil menembus titik lemah formasi. Bersambung ke episode 718. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.